Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Yang ketiga, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Bapak Ahmad Noval, dan tak lupa kepada teman-teman saya. Sebelum saya memulainya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaki Adirangga Saputra, NIM 0604072085. Saya dari PGMI 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pandangan Filosof atau Tokoh dalam Praktis Pendidikan Islam Lembaga atau Pesantren. Ini merupakan susunan atau rangkaian materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, definisi pesantren. Yang kedua, biografi Kiai Haji Imam Yarkasi. Yang ketiga, pendidikan pesantren dalam pandangan Kiai Haji Imam Yarkasi. Yang keempat, konsep pendidikan pesantren. Yang kelima, kesimpulan. Materi yang pertama yaitu definisi pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara. Dalam sejarah perkembangannya, pondok pesantren memiliki peranan yang sangat besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pesantren merupakan salah satu elemen bangsa Indonesia dan sudah mematahkan diri secara integratif menjadi bagian dari budaya bangsa yang berdirikan religius. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat atau indigeneus pada masyarakat Muslim Indonesia. Dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya atau survival system, serta memiliki model pendidikan multi aspek. Santri tidak hanya dididik menjadi seseorang yang mengerti ilmu agama, tetapi juga mendapat tempaan kepemimpinan yang alami, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, kesetaraan, dan sikap positif lainnya. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua yang melekat dalam perjalanan kehidupan Indonesia sejak ratusan tahun yang silam. Ia adalah lembaga pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga unik dan punya karakteristik tersendiri yang khas, sehingga saat ini menunjukkan kapabilitasnya yang cemerlang melewati berbagai zaman dengan pluralitas polemik yang dihadapinya. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, pesantren telah banyak memberikan andil dan kontribusi yang sangat besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat serta dapat menghasilkan komunitas intelektual. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam paling otonom yang tidak dapat diintervensi pihak-pihak manapun kecuali kiai. Kiailah yang mewarnai semua bentuk kegiatan pesantren sehingga menimbulkan perbedaan yang beragam sesuai seleranya masing-masing. Variasi bentuk pendidikan ini juga yang diakibatkan perbedaan kondisi sosikultural masyarakat yang mengelilinginya. Materi yang kedua yaitu biografi Kiai Haji Imam Yarkasi. Nama Kiai Haji Imam Yarkasi identik dengan Pondok Modern Darussalam Gondor. Kiai Haji Imam Yarkasi dilahirkan di Gondor, Ponorogo, Jawa Timur tanggal 21 Maret 1910 dan meninggal dunia di Madiun tanggal 30 Maret 1985 dengan meninggalkan seorang istri dan 11 anak. Kiai Haji Imam Yarkasi adalah putra bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Santoso Anobesari dan Nyai Sudarmi Santoso. Imam Yarkasi dibesarkan di lingkungan keluarga muslim yang tak beragama. Belum genap berusia 16 tahun, Kiai Haji Imam Yarkasi memula-mula menimba ilmu di beberapa pesantren yang ada di daerah kelahirannya, seperti pesantren Josari, pesantren Joresan, dan pesantren Tegalsari. Setelah belajar di sekolah Ongkoloro, ia melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Jamsaran Solo. Pada waktu yang sama, ia juga belajar di sekolah Mambaul Ulum. Kemudian masih di kota yang sama, ia melanjutkan pendidikannya di sekolah Arabia yang dipimpin oleh Kiai Haji Al-Hashimi sampai tahun 1930. Selama belajar di sekolah-sekolah tersebut, terutama pada sekolah Arabia, ia sangat tertarik dan kemudian mendalami pelajaran bahasa Arab. Ketika belajar di Solo, guru yang paling banyak mengisi dan mengarahkan Kiai Haji Imam Yarkasi adalah Kiai Haji Al-Hashimi, seorang ulama, tokoh politik, dan sekaligus sastrawan dari Tunisia yang diasingkan oleh pemerintah Perancis di wilayah jajahan Belanda dan akhirnya menetap di Solo. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Solo, Kiai Haji Imam Yarkasi meneruskan studinya ke Quick School di Padang Panjang, Sumatera Barat sampai tahun 1935. Setelah tamat belajar di tempat itu, ia langsung diminta menjadi direktur perguruan tersebut oleh gurunya Mahmud Yunus.
tetapi Kiai Haji Imam Yarkasi hanya dapat memenuhi permintaan dan kepercayaan tersebut selama 1 tahun, tepatnya pada tahun 1936. Dengan pertimbangan meskipun jabatan itu cukup tinggi, tetapi ia merasa bahwa jabatan tersebut bukanlah tujuan utamanya. Setelah menuntut ilmu di tempat itu, Kiai Haji Imam Yarkasi yang dinilai Mahmud Yunus memiliki bakat yang menonjol dalam bidang pendidikan, namun ia melihat bahwa Gondor lebih memerlukan kehadirannya. Di samping itu, kakaknya Kiai Haji Ahmad Dal Sahal yang tengah bekerja keras mengembangkan pendidikan di Gondor tidak mengizinkan Kiai Haji Imam Yarkasi berlama-lama berada di luar lingkungan pendidikan Gondor. Setelah kembali ke Gondor, genap 10 tahun setelah dinyatakannya Gondor sebagai lembaga pendidikan dengan gaya baru, Kiai Haji Imam Yarkasi memperkenalkan program pendidikan baru yang diberi nama Kuliatul Mu'allim Al-Islamiyah atau disingkat dengan KMI, dan ia sendiri bertindak sebagai direkturnya. Selanjutnya, pada tahun 1943, ia diminta untuk menjadi kepala kantor urusan agama kepresidenan Madiun. Pada masa pendudukan Jepang, ia pernah aktif membina dan menjadi dosen di Barisan Hizbullah di Cibarusah, Jawa Barat. Setelah Indonesia merdeka, Kiai Haji Imam Yarkasi turut aktif membina Departemen Agama Republik Indonesia, khususnya Direktorat Pendidikan Agama yang pada waktu itu menterinya adalah Profesor Dr. M. Rasidi. Tenaga dan pikirannya juga banyak dibutuhkan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ketika Kiai Hajar Dewantoro sebagai menterinya. Jabatan-jabatan penting lainnya yang diduduki Kiai Haji Imam Yarkasi di tengah kesibukannya sebagai pendidik di lembaga pendidikan. Montot adalah sebagai Kepala Seksi Pendidikan Kementerian Agama dari anggota Komite Penelitian Pendidikan pada tahun 1946. Selanjutnya, selama 8 tahun, tepatnya pada tahun 1948 sampai 1955, ia dipercaya sebagai Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Islam Indonesia atau disingkat dengan PGII, yang sekretarisnya pada waktu itu dipegang oleh KHZ Mutakin. Dalam percaturan internasional pada tahun 1962, Kiai Haji Imam Yarkasi pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam peninjauan ke negara-negara Uni Soviet. 10 tahun kemudian, ia juga mewakili Indonesia dalam Muktamar Majma' al-Buhut al-Islamiyah atau Muktamar Akademisi Islam Sedunia ke-7 yang berlangsung di Kairo. Di samping itu, ia juga menjadi Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Kiai Haji Imam Yarkasi dikenal sebagai seorang aktivis dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik kenegaraan. Di samping itu juga dikenal sebagai seorang penulis produktif yang telah banyak menghasilkan karya ilmiah yang hingga sekarang masih digunakan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan beberapa pondok pesantren lainnya di Indonesia. Di antara beberapa karya tulis Kiai Haji Imam Yarkasi adalah Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam, Pedoman Pendidikan Modern, Kursus Agama Islam. Ketiga buku tersebut ditulis bersama Kiai Haji Zainuddin Fanani. Selanjutnya ia menulis buku Usuluddin, Pelajaran Fikih 1 dan 2, Bimbingan Keimanan, Pelajaran Bahasa Arab 1 dan 2 beserta kamusnya, dan buku-buku pelajaran lainnya. Di samping itu, Kiai Haji Imam Yarkasi juga menulis beberapa petunjuk teknik bagi para santri dan guru di Pondok Modern Gondor dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan di pesantren tersebut, termasuk metode mengajar beberapa mata pelajaran. Materi yang ketiga yaitu pendidikan pesantren dalam pandangan Kiai Haji Imam Yarkasi. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Yarkasi, hal yang paling penting dalam pesantren bukanlah pelajarannya semata-mata, melainkan jiwanya. Jiwa itulah yang akan memelihara keberlangsungan hidup pesantren dan menentukan filsafat hidup para santrinya. Imam Yarkasi merumuskan jiwa pesantren itu yang disebutnya Pancajiwa Pondok, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kesanggupan menolong diri sendiri, ukhuwah Islamiyah, dan jiwa bebas. Yang dimaksud dengan jiwa keikhlasan adalah sepi ing pamrih dan tidak didorong keinginan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, tetapi semata-mata ibadah karena Allah. Sedangkan yang dikehendaki dengan jiwa kesederhanaan adalah bahwa dalam kehidupan di pesantren harus diliputi suasana kesederhanaan, tetapi tetap agung. Sementara itu, yang dimaksud kesanggupan menolong diri sendiri adalah berdikari. Sedangkan yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah adalah bahwa kehidupan di pondok pesantren harus diliputi oleh suasana dan persaudaraan yang akrab. Selanjutnya, yang dimaksud dengan jiwa bebas adalah bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depan. Para santri harus bebas menentukan jalan hidupnya di masyarakat kelak dengan jiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan.
Konsep lain dalam upaya memajukan pondok, Kiai Haji Imam Yarkasi menerapkan apa yang disebut dengan Pancajangka, yaitu 5 program kerja pondok yang senantiasa memberikan arah dan panduan untuk mewujudkan usaha-usaha pengembangan dan kemajuan pondok tersebut. Pancajangka tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, kaderisasi, pergedungan, Hizanatullah, dan kesejahteraan keluarga pondok. Secara garis besar, konsep pembaruan pendidikan yang dilakukan Kiai Haji Imam Yarkasi dalam pembaruan pendidikan pesantren ini meliputi 4 bidang, yaitu pembaruan sistem dan metode pendidikan, materi dan kurikulum, struktur dan manajemen, pola pikir dan kebebasan pendidikan. Materi yang keempat yaitu konsep pendidikan pesantren. Dalam bahasa Indonesia, sering nama pondok dan pesantren dipergunakan sebagai sinonim untuk menyebut pondok pesantren. Di sini ditekankan adanya suatu kompleks untuk kediaman dan belajar bagi para siswa sebagai bagian mendasar lembaga ini. Gabungan kata ini sesuai dengan sifat pesantren, yang dalamnya kedua komponen pesantren yaitu pendidikan keagamaan dan kehidupan bersama dalam suatu kelompok belajar berdampingan secara berimbang. Ada yang berpendapat mengenai asal-usul kata pesantren. John berpendapat bahwa kata pesantren berasal dari tema yaitu santri, yang diderivasi dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sementara itu, si Shipberg berpendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yaitu satiri, yang berarti orang yang tinggal di sebuah rumah gubuk atau bangunan keagamaan secara umum. Abudin Nata menjelaskan bahwa kata pesantren berasal dari kata pesantrian yang berarti asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji. Dalam pengertian yang umum digunakan, pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang di dalamnya terdapat pondokan atau tempat tinggal kiai, santri, masjid, dan kitab kuning. Dalam kalimat sederhana, Dawam Raharjo memberi pengertian, pondok pesantren adalah suatu lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu agama Islam. Senada dengan itu, S. Subarti menyatakan pondok pesantren mempunyai pengertian sebagai tempat tinggal para santri sekaligus tempat pendidikan para santri. Adapun santri adalah siswa yang belajar tentang dasar dan inti kepercayaan Islam dan ajaran praktik ritual yang menjadi dasar dari peribadatan Islam. Proses belajar para santri itu di bawah pimpinan dan asuhan seorang guru utama yang disebut dengan Kiai. Sajoko Prasojo mengungkap pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang umumnya dilakukan dengan sistem non-klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Kitab-kitab tersebut adalah hasil karangan para ulama abad pertengahan. Pondok pesantren secara kelembagaan paling tidak memiliki 5 unsur sebagai berikut. Yang pertama, kiai sebagai pimpinan, pengajar, dan pendidik. Yang kedua, santri sebagai anak didik. Yang ketiga, pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Yang keempat, pondok. Yang kelima, masjid. Kelima unsur tersebut merupakan elemen dasar dari tradisi pesantren. Pesantren lahir karena sadar akan kewajiban dakwah Islamiyah. Artinya, kewajiban menyebarkan agama Islam sekaligus mencetak kader-kader mubalek. Setelah menuntut ilmu, para santri dituntut mengajarkan dan menyampaikannya walau hanya sepotong ayat. Kewajiban ini harus dilakukan tanpa menunggu adanya permintaan. Motivasi inilah yang menyebabkan pesantren tumbuh dan tetap tangguh dalam menghadapi aneka perubahan maupun tantangan dalam kehidupan. Hal tersebut ditambah dengan tekad pesantren untuk membangun negara dan mencerdaskan bangsa. Hal ini harus diakui karena pesantren adalah khas Indonesia dan telah ada sebelum kemerdekaan. Secara garis besar, konsep pendidikan Islam pesantren menurut Kiai Haji Imam Yarkasi dapat dibagi ke dalam 4 bidang, yaitu pembaruan dalam bidang sistem pendidikan, materi dan kurikulum pendidikan, struktur dan manajemen, pola pikir dan kebebasan. Yang pertama, sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren adalah menganut sistem pendidikan klasikal yang terpimpin secara terorganisir dalam bentuk penjenjangan kelas dalam jangka waktu yang ditetapkan. Hal ini ditempuh oleh Kiai Haji Imam Yarkasi dalam rangka menerapkan efisiensi dalam pengajaran dengan harapan bahwa dengan biaya dan waktu yang relatif sedikit dapat menghasilkan produk yang besar dan bermutu. Yang kedua, materi dan kurikulum pendidikan. Kurikulum yang diterapkan Imam Yarkasi adalah 100% umum dan 100% agama. Kurikulum pada pesantren tradisional lebih memfokuskan pada materi agama yang tertera dalam kitab-kitab klasik atau kuning. Imam Yarkasi tetap mempertahankan materi agama tersebut. Selain itu juga menambahkan materi pengetahuan umum ke dalam kurikulum lembaga pendidikan yang diasuhnya. Yang ketiga, struktur dan manajemen. Demi kepentingan pendidikan dan pengajaran Islam, Imam Yarkasi mewakafkan pondok pesantren Gondor kepada lembaga yang disebut
badan wakaf Pondok Pesantren Gontor, sehingga tidak menjadi milik pribadi atau perorangan sebagaimana yang umumnya dijumpai dalam lembaga pendidikan pesantren tradisional. Selanjutnya, lembaga ini menjadi badan tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengangkat kiai untuk masa jabatan 5 tahun. Dengan demikian, kiai bertindak menjadi mandataris dan bertanggung jawab kepada badan wakaf. Dengan struktur demikian, maka kiai tidak mempunyai hak material apapun terhadap pesantren. Pesantren menjadi lembaga publik yang terbuka dan objektif. Yang keempat, pola pikir dan kebebasan. Pola pikir dan kebebasan ini terutama menyangkut diri santri. Setiap santri diberi arahan melalui pembiasan, keteladanan, dan pengkondisian lingkungan. Dengan konsep ini diharapkan santri memiliki jiwa berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Santri bebas untuk menentukan masa depannya, memiliki jiwa keikhlasan dan jiwa kesederhanaan dalam hidup. Materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari orang yang dijelaskan dapat diambil kesimpulan dari pandangan Kiai Haji Imam Yarkasi tentang pendidikan Islam pesantren sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Imam Yarkasi adalah seorang ulama yang mempunyai gagasan, komitmen, dan kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Pondok Pesantren Gontor yang didirikannya mampu mengakomodir keberagaman masyarakat Islam Indonesia. Yang kedua, sistem pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren Gontor adalah menganut sistem klasikal yang terpimpin secara terorganisir dalam bentuk penjenjangan kelas dan jangka waktu yang ditetapkan. Di samping itu, diperkenalkan kegiatan ekstrakurikuler dan tidak menghilangkan tradisi pesantren, yaitu pengajaran kitab-kitab klasik. Yang ketiga, dalam struktur dan manajemen, Pondok Pesantren Gontor memiliki struktur organisasi mulai dari badan wakaf, pimpinan pondok, sampai lembaga-lembaga lain yang berada di bawah koordinasi pimpinan pondok. Yang keempat, pola pikir dan kebebasan. Para santri diberi arahan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pengenalan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan para santri memiliki jiwa berdikari, bebas untuk menentukan masa depannya, memiliki jiwa keikhlasan dan jiwa kesederhanaan dalam hidup. Dan Pondok Pesantren Gontor sebagai lembaga pendidikan tetap independen, steril dari kepentingan politik dan golongan apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pandangan filosof atau tokoh dalam praktis pendidikan Islam, lembaga atau pesantren yang sudah saya jelaskan. Tentunya masih banyak kekurangan dan terbatasnya referensi yang saya peroleh. Penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritik maupun saran untuk membangun materi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun pembaca. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.